Jemaat Tuhan yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kebaktian kita awali, marilah kita terlebih dahulu berdoa dalam diri kita masing-masing, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Berdoa, kita mulai. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 392 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita baca epistel pendahuluan Evangelium kita pada malam hari ini yang tertulis Markus pasal 7 yang dimulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 23. Demikian bunyinya. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak,
Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka apakah kita tidak memahaminya? Tidak tahu kamu bahwa sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat dimensikannya. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang, dijambat. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menjeniskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, Perzinahan, keserakahan, kejahatan, keducikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Kita sama-sama. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam perbuatan orang. Amin. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Allah serta yang dapat memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya menyertai hati saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan membersamakan kita lagi, mempersekutukan kita di dalam keluarga kita masing-masing, dalam pertangyangan keluarga, untuk bersekutu dengan firman-Nya. Karenanya mari kita mendengarkan, baca firman Tuhan untuk kita, tertulis dalam kitab Kidung Agung pasal 2, dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 13. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Kidung Agung adalah kitab yang penuh dengan bahasa-bahasa cinta. Tentu menggugah hati kita kembali tentang bagaimana cinta kasih itu harusnya mewarnai kehidupan kita.
Cinta kasih itu harus mewarnai kehidupan kita. Seorang bijak pernah berkata, motor belumlah menjadi motor sebelum dijalankan, gendang belumlah menjadi gendang sebelum dibunyikan, nyanyian belumlah menjadi sebuah nyanyian sebelum dinyanyikan. Demikianlah juga dengan cinta kasih, belum menjadi cinta sebelum dilaksanakan. Bahasa Bataknya mungkin boide kolak kata indah. Karenanya cinta itu bukan hanya ucapan semata, tetapi harus menjadi aktualisasi praktek hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kitab Kidung Agung ini kadang kita susah memahami sebenarnya apa yang mau dikatakan oleh Kitab Kidung Agung ini. Di sana tidak ada berbicara tentang dosa, tidak ada berbicara tentang anugerah, tidak ada berbicara tentang topik-topik seperti hukum Taurat. Yang ada di sana adalah perjalanan cinta kasih yang diceritakan dengan cerita yang penuh menggugah hati kita, bagaimana misteri cinta itu. Ada dua pendekatan memang memahami Kitab Kidung Agung ini. Ada pendekatan yang disebut pendekatan alegoris, yaitu mengartikan kata-kata atau kalimat yang ada dalam Kidung Agung ini secara rohani. Ada yang mengatakan bahwa Kidung Agung ini mau menceritakan kasih Allah kepada umatnya. Jadi bukan tentang pria dan perempuan, tetapi kasih Allah kepada umatnya. Ada juga yang mengatakan bahwa Kidung Agung ini tidak hanya di situ, tetapi kasih Yesus Kristus kepada gerejanya, kepada umatnya, kepada orang-orang percaya, bahwa Dia datang untuk mengangkat manusia itu, mengajak manusia itu untuk bangun, untuk bergerak sebagaimana Yesus yang bangkit. Manusia itu harus bangun. Itu tadi yang kita baca. Kekasihku datang. Dia mengajak, marilah, ayolah. Musim telah berganti. Tidak saatnya lagi tidur. Tidak saatnya lagi merenung. Ayo bangun. Itulah ungkapan cinta kasih Tuhan kepada umatnya. Itulah ungkapan cinta kasih Yesus kepada kita. Ayo, barangkali banyak yang menina bobokkan kita sekarang. Banyak yang memaksa kita harus tertidur sekarang. Banyak yang memaksa kita tidak punya pengharapan, pesimis dengan kehidupan kita. Tetapi di dalam Yesus ada kebangkitan. Ayolah kekasihku, marilah kita diajak untuk bangkit. Kita diajak untuk segera bergerak melanjutkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena di dalam Yesus, di dalam hatinya ada cinta. Cinta itu mengajak seseorang untuk bangkit. Cinta itu mengajak seseorang untuk optimis. Cinta itu mengajak seseorang untuk melakukan yang baik. Hati Yesus itu adalah membangun. Hati Yesus itu adalah membangkitkan. Hati Yesus itu adalah membangun optimisme dalam keterpurukan. Dia datang ke dunia ini. Datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Datang, tadi aja. Sama dengan kita baca tadi. Dia mengajak kekasihnya yang sudah terpuruk. Mengajak kekasihnya yang tertidur. Ayo bangkit. Demikianlah hati anak-anak Tuhan hari ini diajak. Jangan ada lagi hati yang membenci. Hati yang merencanakan kejahatan. Hati yang merencanakan perzinahan. Hati yang merencanakan percabulan. Hati yang merencanakan kelicikan. Iri hati, hujat, kesombongan dan kebebalan. Itu tadi kita baca dalam epistel.
Jangan biarkan hati kita ini dimasuki yang tidak baik, sehingga akan keluar juga yang tidak baik. Itu yang haram. Itu yang haram. Apa yang keluar itu, yang jelek-jelek itu yang haram. Kita semua membutuhkan cinta hari ini. Anak-anak membutuhkan cinta dari orang tuanya. Orang tua juga membutuhkan cinta dari anak-anaknya. Siapapun kita membutuhkan cinta. Karenanya isilah hatimu dengan cinta kasih, supaya bisa membangkitkan optimisme, membangkitkan harapan-harapan baru. Ketika ada persekutuan kita, ketika ada kelompok kita, komunitas kita, keluarga kita diundang semua mempunyai hati yang membangkitkan semangat, hati yang memotivasi, hati yang mengeluarkan kata-kata yang baik. Bagaimana itu bisa terjadi? Yesus mengatakan dalam kitab Injil Matius pasal 12 ayat 33 sampai ayat 37 itu, apa yang masuk ke dalam hati kita sesungguhnya itulah yang keluar melalui mulut kita. Apa yang masuk ke dalam hati kita sesungguhnya itulah yang keluar dari mulut kita. Jadi tidak mungkin, sama seperti ilustrasi ini, ketika kita mengisi teh manis ke sebuah tempat atau ke ceret teko, tidak mungkin kopi yang keluar, tidak mungkin air yang lain yang keluar, pasti teh manis yang keluar. Jika kita menerima cinta kasih Yesus, memang benar kita terima, masuk ke dalam hati kita, kata-kata kita juga akan menjadi kata-kata cinta kasih yang mengajak orang berpikir positif, mengajak orang melakukan yang baik. Begitu ngerinya tadi kita baca epistel itu, mulai dari ayat 20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Ingat, dari hati timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, dan lain sebagainya. Hati-hati. Ada lagu seperti jagalah hati, jangan kau nodai. Karena itu tidak hanya menghancurkan diri kita, juga menghancurkan hubungan kita dengan orang lain. Teladan bagi kita ada Yesus Kristus. Songon parrohani Kristus Yesus ma parrohamu. Filipi 2 ayat 5. Sekali lagi, semuanya dimulai dari hati. Bagaimana supaya hati kita ini tetap terisi dengan yang baik? Jawabannya, dekatlah dengan firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 8a, mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepada. Supaya hati kita tetap baik, jawabannya adalah dekatlah atau santaplah, makanlah, isilah hati kita dengan firman Tuhan, sehingga kebaikan-kebaikan akan terjadi dalam diri kita. Kebaikan-kebaikan akan terjadi dalam keluarga kita. Kebaikan-kebaikan akan terjadi dalam hubungan. Coba kita hitung berapa orang tersinggung hari ini kita buat dengan kata-kata kita. Berapa orang kamu sakiti hatinya hari ini dengan bahasa-bahasa yang keluar dari mulut kita. Bandingkan berapa orang merasa terberkati dengan kata-katamu hari ini. Berapa orang sungguh-sungguh datang memuji Tuhan karena kata-katamu yang memotivasi saat ini. Di masa pandemi ini dibutuhkan bahasa-bahasa cinta, dibutuhkan bahasa-bahasa yang membangunkan optimisme. Jangan ada bahasa-bahasa yang melemahkan, karena itu bukan dari bahasa Tuhan atau bahasa surgawi. Tadi jelas bagaimana kekasihnya mengajak, ayo keluar, bangun, kita bisa. Harusnya itu kata-kata orang tua kepada anaknya, itu kata-kata anggota keluarga kepada semua anggota, ayo bangkit, semangat, bangkit. Ada semangat baru, karena ada semangat kebangkitan,
ada semangat firman Tuhan diisi dalam hatinya, akhirnya itulah yang karenanya firman Tuhan atau topik pertanyaan kita malam ini, Allah tahu apa yang ada dalam hatimu. Perhatikanlah hatimu, itulah nanti yang menjadi kata-katamu. Perhatikanlah kata-katamu, itulah nanti yang menjadi kebiasaan-kebiasaanmu. Perhatikanlah kebiasaan-kebiasaanmu, itulah nanti yang menjadi perilaku-perilakumu. Perhatikanlah perilaku-perilakumu, itulah nanti yang menjadi nasibmu. Kalau kita mau menjadi umat, menjadi pribadi yang diberkati Tuhan, perhatikanlah hatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Yesus sungguh mengasihi kami hingga saat ini. Mengajak kami untuk senantiasa bangkit, mengajak kami untuk senantiasa melihat kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Sekalipun dunia ini berusaha meninabobokkan kami, berusaha mengganggu kami, berusaha untuk menghancurkan hidup kami, firman-Mu hari ini untuk mengajak kami bangkit, keluar dari tidur kami, keluar dari pergumulan kami, karena Yesus telah mengalahkannya. Itulah cinta kasih Yesus kepada umat-Mu. Hari ini juga Tuhan mengajak kami supaya kami memiliki cinta kasih seperti yang dimiliki Yesus Kristus. Sehingga setiap orang dari kami menunjukkan bahasa-bahasa cinta, bahasa kasih setiap hari untuk mengajak saudara-saudaranya, untuk mengajak anggota keluarga untuk senantiasa bangkit. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan firman-Mu, mengerjakan cinta kasih dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Hati untuk menaikkan syafaat kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami di surga, Bapa yang maha baik, pencipta kami, pemelihara hidup kami, bahkan yang telah menyelamatkan kami di dalam diri Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh telah menerima cinta kasih-Mu untuk menebus kami dari dosa, untuk membangkitkan kami dari kematian. Hari ini Tuhan panggil kami lagi, supaya semangat kebangkitan itu juga terjadi dalam kehidupan kami setiap hari. Menjadi orang-orang yang senantiasa mencinta, mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya firman-Mu terjadi dalam rumah kami masing-masing, dalam keluarga kami, menggerakkan kami, mencintai pasangan kami, mencintai anggota keluarga kami, mencintai orang tua kami, bahkan mencintai sesama kami. Biarlah itu juga terjadi pada setiap keluarga yang bergumul hari ini. Bergumul karena sakit penyakit, bergumul karena masalah-masalah kehidupan, bergumul karena masalah pandemi COVID-19 yang masih melanda negara kami. Kiranya kami boleh bangkit, boleh bersemangat, memperoleh kekuatan karena firman. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap kuat dan tetap setia kepada Tuhan. Mendengarkan panggilan-Mu untuk tetap bangkit, untuk tetap keluar dari setiap persoalan kehidupan kami. Biarlah setiap orang
untuk senantiasa mengeluarkan bahasa-bahasa cinta, bahasa kasih setiap hari dalam hubungan kami di tengah keluarga, di tengah masyarakat, bahkan di tengah hubungan kami berbangsa. Tolonglah juga bangsa kami, negara kami yang terus berjuang hingga hari ini untuk keluar dari krisis ini, supaya kami boleh bersama-sama bangkit bersama, siapapun di antara kami. Kiranya kami boleh saling menopang, saling mendukung, saling menyemangati satu dengan yang lain. Hari ini kami juga mengingat saudara kami yang bergumul, yang menderita karena bencana kebakaran, keluarga Ovo Farel, juga keluarga Sitinjak dan saudara-saudara kami yang ada di sekitarnya. Ya Tuhan, tolonglah mereka, berikan semangat baru, kekuatan baru. Walaupun rumah dan harta bendanya boleh hilang, tapi semangat hidupnya, imannya tidak boleh hilang dari dalam kehidupannya yang harus tergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Berikanlah mereka Roh Kudus setiap hari untuk boleh bangkit kembali sebagaimana firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita persiapkan persembahan kita. Kita bernyanyi. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin.